Saya bacakan di Matius 24 ayat 27. Lihat apa kata Yesus. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur salib. Ketika dia disalibkan di Yerusalem, itulah timur. Ketika Yesus mengajar dan berkhotbah, berjalan dengan rupa manusia, Allah dalam rupa manusia, Immanuel dalam tubuh manusia, itulah timur. Dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, itulah Zakaria 14 ayat 7. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Oh, glory, haleluya. Bukan Yesus yang berbeda, Yesus yang sama. Karena Yesus adalah firman Tuhan. Jadi Matius 24 adalah perkataan Yesus. Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita, ada cahaya terang di timur, ada cahaya terang di barat. Dan sekarang kita bukan orang-orang timur. Karena Anda dan saya bukan orang-orang Yahudi, tapi Anda dan saya adalah orang-orang non-Yahudi yang disebut sebagai mempelai wanita, seperti yang dikatakan di, ulangi lagi, Kisah Rasul 15 ayat 14. Saya terus ulang-ulang supaya mendarat di pikiran Anda dulu, baru kemudian oleh Roh Kudus akan mendarat ke hati. Kisah Rasul 15 14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain? Bangsa-bangsa di luar Yahudi, di luar Israel. Yaitu dengan memilih suatu umat. Jadi dari Indonesia akan ada sekian, dari Australia akan ada sekian, dari Amerika akan ada sekian. Dari berbagai bangsa akan diambil orang-orang kudus. Yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Ada amin? Yesus sudah tampil di timur dan Yesus akan tampil lagi di barat. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan suatu seruan. Pertama, dengan suara penghulu malaikat. Yang kedua, ini proses kedatangan Tuhan. Dengan sangkakala Allah. Yang ketiga, maka proses ini adalah proses yang Roh Kudus tunjukkan melalui Rasul Paulus, bagaimana nantinya Yesus Kristus datang. Yang kedua, di wilayah barat, bagi suatu umat yang diambil dari bangsa-bangsa non-Israel. Karena Yesus dulunya sudah tampil di timur. Karena Israel secara geografis, secara peta adalah wilayah timur. Namun dijanjikan sekarang bahwa Dia akan datang dengan terang di waktu senja. Maka itu adalah wilayah barat. Secara peta dunia, wilayah timur adalah Israel. Secara peta dunia, wilayah barat adalah pantai barat Amerika Serikat. Itu adalah secara peta dunia. Anda tidak bisa menyangkali hal ini jika Anda tahu sedikit geografi. Timur adalah Israel, barat adalah Amerika Serikat, wilayah barat. Karena Amerika Serikat itu luas. Wah, bisa tunjukkan peta Amerika Serikat, biar saya tunjukkan mana yang barat, mana yang timur. Karena banyak pembaca Alkitab bisa membaca tapi nggak ngerti isinya, itulah problemnya. Percaya Yesus tapi nggak tahu apa yang dikatakan Yesus. Sehingga perkataan Yesus hanya sekedar seperti tadi nyanyian dongeng, sehingga tidak pernah dihidupi. Tapi kalau Anda mengerti isi Alkitab, Anda akan menghidupi nas kitab suci. Bukan oleh kuat gagah saya, tapi oleh Roh Kudus. Gak ada orang yang bisa melakukan firman Tuhan di luar Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah terang itu sendiri. Jadi kalau kita mau menerima Roh Kudus, kita harus menerima terang. Menerima terang, maka kita beroleh hidup dengan cara kita menerima utusan yang diutus Tuhan. Karena utusan ini sedang bersaksi akan terang tersebut. Utusan bukan terang, tapi Yesus Kristus firman adalah terang. Haleluya.
maka kita akan beroleh hidup. Ya. Oke, saya berdiri sekarang. Bisa tunjukkan yang sebelah sini, sister. Supaya kita tahu yang sebelah sini. Di mana Indonesia? Ya, ini Laut Pasifik. Wah, Samudra Pasifik luas sekali. Luas. Sekarang saya tunjukkan. Ini Tiongkok, ini Filipina. Nah, baru nampak Kalimantan di situ. Itu Indonesia. Nah, kita di sana, di ujung Sumatera Utara itu. Ya kan? Ini Indonesia. Sekarang saya tunjukkan di mana peta dunia menunjuk wilayah barat. Karena Israel timur, menurut Matius 24 ayat 27. Cahaya terang melontarkan cahayanya dari timur Israel ke barat. Maka sekarang kita lihat barat. Nah, ini bumi. Mana timur? Iya, ini timur. Iya, di sini dia. Ini dia, somewhere. Iya, ini sedikit sini. Bahkan tak tertulis Israel. Mengerikan. Israel di sini. Oh, ada di sini, sorry. Dekatnya Libanon. Ini timur. Disitulah Yesus dulu berjalan-jalan. Berkhotbah, mengajar. Disitulah Yesus dulu berjalan-jalan. Itulah terang untuk timur. Inilah terang yang dimaksudkan oleh Yesaya. Dan kemudian dari timur, cahaya bergerak menuju ke barat. Barat. Ups. Ya. Kita bergerak menuju ke barat. Oke. Ya. Salah muternya. Iya. Sarah jarum jam. Dari timur ke barat melintasi Yunani, itu dulu Yunani dulu. Di situ Injil diberitakan. Dari Israel ke Yunani. Dari Yunani naik ke Eropa. Ke Prancis, Jerman, dari Jerman, Prancis, oke, balik lagi, sister. Menuju ke Inggris. Where is Inggris? Irlandia, di atas. Britania Raya. Ya kan? Dari Britania Raya, oke, betul gerakannya. Dari Britania Raya, dari timur, Israel, dari Inggris, maka Injil diberitakan ke barat. Melintasi akan lautan Atlantik. Ya. Terus sampai ke Amerika Serikat. Dari Inggris, Injil diberitakan melintasi lautan Atlantik oleh John Wesley. Yang dianggap orang Metodis, pendiri gereja Metodis. John Wesley nggak pernah mendirikan gereja Metodis. John Wesley pengkhotbah kekudusan. Melintasi laut Samudra Atlantik, Wesley memberitakan Injil ke wilayah Amerika Serikat. Dan kemudian sampailah Injil di tahun 1906. Ini adalah Amerika sebelah timur, berhadapan dengan lautan Atlantik. Kemudian tahun 1906 terjadilah revival di Los Angeles. Di sini Los Angeles, California. Ini adalah Amerika sebelah barat, berhadapan dengan Samudra Pasifik. Nah, Amerika sebelah barat disebut dengan pantai barat atau West Coast. Sehingga Anda bisa melihat dari peta dunia, dari timur tadi Israel menuju ke barat. Dan sekarang saya tunjukkan di sinilah 1906 Pentakosta lahir.
Maka suatu hari kelak Injil akan kembali ke timur, melintasi Samudra Pasifik. Turun dari barat akan kembali ke timur. Cus. Makanya Australia, Papua Nugini, Filipina, Indonesia mendapatkan lawatan Injil. Tetapi dari sini dari barat akan kembali ke timur lagi. Maka Injil akan sampai lagi ke tempat di mana dulunya Tuhan Yesus, para nabi dan para rasul memberitakan Injil. Kembali lagi ke sini. Israel. Jadi harus pahami perkataan Tuhan Yesus. Kalau tidak, Anda akan bingung membaca Alkitab ini. Karena Alkitab bukan tulisan manusia. Alkitab adalah tulisan Tuhan sendiri yang mengurapi manusia, Musa, Paulus, Matius dan lain sebagainya untuk menuliskan semuanya ini. Jadi jangan pernah pahami Alkitab dengan cara berpikir kita. Tapi milikilah Roh Kudus supaya Anda mengerti isi Alkitab. Sehingga dari pemaparan yang saya tunjukkan, apa yang dikatakan di Matius 24 ayat 27 tadi, terang bergerak dari timur menuju ke barat, maka Zakaria 14 ayat 7 adalah menjadi nas kitab suci untuk wilayah barat. Karena di Zakaria 14 ayat 7 dijanjikan akan ada terang di waktu senja. Dan senja tidak pernah timur. Senja atau sore atau petang selalu barat. Ya. Kita di Indonesia, tapi Alkitab terang Yesus Kristus membawa kita untuk mengenali bagaimana proses pergerakan Injil di seluruh dunia. Sehingga saudara tahu bahwa mempelai wanita orang-orang kudus diambil dari setiap bangsa. Sehingga kita tahu memposisikan, menempatkan diri kita sebagai orang percaya yang siap bagi kedatangan Tuhan yang kedua. Zakaria 14. That at evening time it shall be light. Ayat 7 itu. Kalau di bahasa Indonesia nggak ada. That at evening time it shall be light. Akan ada terang di waktu senja. Haleluya. Siapakah terang? Firman. Siapakah firman? Yesus Kristus sendiri. Jadi jika saudara menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, haleluya, seperti di Kisah Rasul 1 dikatakan, sebagaimana ia naik ke surga, diliputi awan, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Maka 1 Tesalonika 4 memberitahukan misteri rahasia proses kedatangan Tuhan yang kedua. Seperti dulunya kedatangan dia yang pertama, demikianlah kedatangan dia yang kedua. Jadi kalau saudara menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, maka perhatikan nas-nas kitab suci ini, atau Anda tidak akan pernah sampai ke surga. Tertinggal di bumi, dan penghakiman oleh Tuhan akan melanda dunia ini dan menghabisi semua makhluk yang ada. Tidak akan ada yang tersisa. Tapi puji Tuhan, Tuhan menjanjikan akan ada terang di waktu senja. Dan Alkitab katakan, Yesus katakan, kalau kamu menerima terang, kamu akan berjalan di dalam terang. Tapi kalau kamu menolak terang, kamu akan berjalan di dalam kegelapan. Maka dijanjikan oleh Tuhan akan ada terang di waktu senja. Maka ini adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Karena Tuhan akan datang di wilayah barat. Di wilayah barat. Maka Yesus dulunya datang di wilayah timur untuk khusus Israel. Karena Alkitab Matius 10 berkata, aku datang hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Maka sekarang dia datang untuk bangsa-bangsa non-Israel, untuk mengumpulkan dari setiap bangsa suatu umat yang akan dibawa naik masuk ke dalam perjamuan kawin malam anak domba Allah. Itulah kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan Tuhan yang kedua adalah barat, kedatangan Tuhan yang pertama adalah timur. Dan sebelum terang firman dinyatakan di wilayah timur,
ada Yohanes Pembaptis sebagai utusan pendahulu, maka di kedatangan Tuhan yang kedua di barat harus ada utusan pendahulu kedatangan Tuhan untuk memperkenalkan terang tersebut. Amin. Haleluya. Jelas terang adalah Yesus Kristus sendiri, firman. Di kedatangan yang pertama jelas utusannya namanya adalah Yohanes Pembaptis, oknumnya manusia, bukan makhluk roh. Maka kedatangan Tuhan yang kedua harus juga oknumnya manusia, karena Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Lantas siapakah manusia yang dimaksudkan ini? Pastilah dialah seorang nabi.